Honduras atau Negara Republik Honduras adalah sebuah negara yang terletak di Amerika Tengah. Negara ini dulunya merupakan negara jajahan negara Spanyol dan berhasil merdeka serta bebas dari belenggu negara Spanyol pada tahun 1821. Kemerdekaan ini membawanya bergabung ke dalam Kekaisaran Meksiko, lalu memilih berpisah di tahun 1823. Perpisahannya dari Kekaisaran Meksiko itu membawa negara Honduras bergabung ke dalam Republik Federal Amerika Tengah. Meskipun sudah merdeka, Honduras merupakan salah satu negara yang memiliki permasalahan kompleks terhadap situasi demokrasi di masyarakatnya. Kemiskinan kerap terjadi secara masif di negara ini. Kemiskinan tersebut disebabkan adanya korupsi, eksploitasi manusia. Were you forced to have sex with a client the first day you arrived there? Sí, casi del diario me obligaban a irme con los clientes. Si no, cuando andaba peda, pues lo que hacían era darme una cachetada y me obligaban a irme. Me amenazaban con hacerle daño a mi hermana, a mi familia, serta kejahatan lainnya yang terjadi di Honduras. Video kali ini akan membahas mengenai situasi demokrasi negara Honduras dan bagaimana aktivitas politik yang sebenarnya terjadi di negara ini. Level demokrasi Honduras. Menurut situs Freedom House, level demokrasi negara Honduras hanya mencapai 47/100% saja. Presentase ini ditunjukkan bahwasanya masih ditemukan ketidakbebasan demokrasi di negara Honduras. Maka dari itu, Honduras dapat dikategorikan sebagai sebuah negara dengan kebebasan yang setengah-setengah saja atau partly free. Negara Honduras sempat mengalami kudeta di negaranya. Kudeta ini berupa penggulingan kekuasaan Presiden Honduras pada kala itu, yaitu Manuel Zelaya, dengan dalih menyelamatkan demokrasi masyarakat Honduras. Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Presiden Manuel Zelaya pada waktu itu berupa pelanggaran HAM, yakni kekerasan terhadap masyarakat Honduras termasuk eksploitasi, serta ia juga melupakan dalang kaum elit dan politisi kaya raya di negara Honduras. Kejadian kudeta yang sama turut terjadi di kepemimpinan Presiden Honduras tahun 2013, yaitu Juan Orlando Hernández, yang mana kejadian ini dikarenakan kepemimpinan Presiden Juan yang terkesan diktator kepada masyarakatnya. Juan Orlando está provocando enfrentamientos entre el mismo pueblo con los policías y no es justo, esto tiene que terminar. Esto lo tiene que saber todo el mundo, que Juan Orlando es un dictador y no se quiere ir de aquí. Aksi kudeta yang dilakukan demi menyelamatkan rakyat rupanya tidak menimbulkan progres yang besar. Nyatanya, setahun setelah kejadian kudeta, kekerasan masih terus terjadi di Honduras. Seperti yang dicatat oleh data organisasi Committee of Relatives of the Disappeared in Honduras atau COFADEH, mencatat 314 pelanggaran besar sejak awal 2010. Seperti penyiksaan, penangkapan, dan razia ilegal serta pembunuhan. Aksi pelanggaran HAM tersebut selain mengecam warga sipil juga mengecam para wartawan di Honduras. Pemilu Honduras memiliki sistem pluralitas di mana kandidat yang memiliki suara terbanyak pada satu putaran merupakan pemenang dari pemilu tersebut. Uniknya, saat ini pemilu Honduras dimenangkan oleh seorang kandidat perempuan bernama Xiomara Castro yang berasal dari Partai Libre dan berhasil mendapatkan gelar presiden perempuan pertama di Honduras. Kondisi-kondisi negara Honduras yang masih terlibat dengan korupsi, aksi-aksi yang datang dari berbagai gangster maupun kelompok kriminal di negara Honduras membuat banyak sekali masyarakat sipil yang melarikan diri dari Honduras. Negara Honduras mengalami kemerosotan ekonomi dikarenakan tingginya angka pengangguran yang menyebabkan timpangnya pendapatan negara dan aksi kriminal seperti human trafficking yang kerap menghambat mobilitas penduduk Honduras. Negara Honduras sebenarnya negara yang berpotensi untuk bangkit dari kemiskinan. Melihat peta perdagangan negara Honduras sendiri yang memiliki prospek dagang yang luas di sektor pertanian serta manufaktur. Namun, sayangnya tingginya aksi kriminalitas di negara Honduras menyelimuti potensi negara tersebut. Sisi gelap negara Honduras lebih terlihat dominan, maka dari itu pemerintah Honduras harus mengatasi tingginya kriminalitas di negara Honduras serta mengangkat isu-isu pemberantasan human trafficking, kebebasan rakyat untuk berpartisipasi menggunakan gerakan sosialnya, serta transparansi operasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya agar tertibnya hubungan masyarakat serta pemerintah. Demokrasi memanglah bukan segala-galanya.
Sama seperti pandangan politik yang lain, demokrasi juga masih memiliki sifat baik dan buruknya. Namun, demokrasi seringkali menyelamatkan dan menjadi solusi permasalahan yang sering timbul di antara pemerintah dan juga masyarakat seperti apa yang dialami Honduras saat ini. Pengekangan terhadap masyarakat bukanlah salah satu solusi dari permasalahan. Pembungkaman masyarakat dapat menuai terjadinya kurangnya rasa kedaulatan negara, hilangnya rasa kepercayaan terhadap pemerintah, tumbuhnya sikap anarkis. Maka dari itu, Honduras harus mencoba membuka demokrasinya sedikit lebih transparan kepada masyarakat agar permasalahan dapat diangkat sedikit demi sedikit. Por una democracia directa. Let's have direct democracy. Let's have participatory democracy.